afadu ala ibadihi nikmah wa kataba ala nafsihi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Al-ayat. Alhamdulillah, merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan kita yang terwujud dalam setiap langkah kita, dalam setiap helaan nafas kita, karena atas kudrah, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala di subuh ini 24 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan, Pak, yang insya Allah kesehatan ini bukan hanya kesehatan saja, tetapi sehat yang afiatan, sehat yang afiat, Pak. Kenapa dikatakan sehat wal afiat? Karena yang sehat belum tentu afiat, Pak. Jadi yang disebut sehat wal afiat itu adalah kesehatan yang dipergunakan dalam ketaatan, kesehatan yang dipergunakan dalam rangka meraih maghfirah, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang diberikan kesehatan tapi tidak dipergunakan untuk ketaatan, tidak dipergunakan untuk ibadah, hanya sekedar sehat saja tapi tidak sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita ini menjadi kesehatan yang afiat. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan yang mudah-mudahan kesempatan ini menjadi bagian dari diberkahinya usia kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga usia kita bermakna dan bernilai. Mohon izin sebelumnya, saya diberikan amanat oleh guru kita semua, Ustadz Ahmad Faisal, yang dalam kesempatan ini berhalangan hadir. Dan mudah-mudahan kajian Rabu Subuh Masjid Al-Amin ini bisa berjalan sebagaimana biasanya, meskipun pada kesempatan ini beliau berhalangan. Tema yang kita akan kaji bersama diberi judul Ma'isyatan Donkan, Pak, atau penghidupan yang sempit. Nah, ketika kita mendengar kalimat penghidupan yang sempit, apa yang tergambar, apa terbayang, Pak? Yang tergambar, yang terbayang apa? Ketika kita mendengar kalimat penghidupan yang sempit, ketika kita mendengar kalimat penghidupan yang sempit, maka biasanya yang terbayang di benak kita adalah kehidupan kita yang sulit, Pak, serba sulit, serba susah. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Jadi ketika mendengar kalimat penghidupan yang sempit, wah, ini pasti kesulitan, kekurangan harta, kesusahan, kesengsaraan. Nah, yang tergambar dalam benak kita pada umumnya seperti itu. Ketika kita menganggap bahwa penghidupan yang sempit atau ma'isyatan donkan ini
kekurangan harta, kesusahan, kesengsaraan seperti itu merupakan pandangan atau yang kita mungkin memaknainya seperti itu. Tapi benarkah yang disebut dengan ma'isyatan donkan atau penghidupan yang sempit itu seperti itu? Di tahun ke-5 Hijriah, Pak, tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika itu dikepung selama 20 hari, Pak. Jadi di tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dikepung selama 20 hari. Makanan yang biasanya masuk ke kota Madinah ketika itu diembargo, Pak, oleh orang-orang Quraisy, oleh yang disebut di dalam Al-Quran pasukan Ahzab. Jadi disebut Ahzab karena berkoalisi, bersekutu orang-orang kafir Quraisy, kemudian Yahudi, Gotafan, dan musuh-musuh Islam yang memusuhi, yang tidak senang dengan Islam, bergabung semuanya dalam koalisi Ahzab, mengepung, Pak, selama 20 hari. Bayangkan, Pak. Nah, ketika itu Rasulullah dan para sahabat menggali parit yang disebut juga perang Ahzab itu perang Khandaq. Nah, cuacanya sangat dingin, Pak. Sangat dingin, kemudian makanan sulit ketika itu. Kenapa? Karena dikepung, tidak bisa masuk makanan ke kota Madinah ketika itu. Para sahabat memanggul, kemudian menggali parit dalam keadaan kepayahan. Coba bayangkan. Dan Rasulullah ketika itu melihat para sahabat sangat getir. 20 hari dikepung, kemudian mereka kesulitan juga makanannya ketika itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki selain kehidupan akhirat. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika itu secara basyariah manusiawi sangat luar biasa. Apakah kita berani mengatakan apa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat ketika itu ma'isyatan donkan, penghidupan yang sempit, yang sulit? Atau ketika di tahun ke-9 Hijriah, Pak, ketika di tahun ke-9 Hijriah cuaca yang cukup panas, kemudian mengalami paceklik yang cukup panjang ketika itu kaum muslimin, kemudian turun ayat perintah untuk perang, untuk berangkat ke medan Tabuk ketika itu. Padahal situasi kondisi ketika itu sedang krisis ekonomi, sedang kesulitan, sedang masa paceklik. Turun ayat untuk berperang, untuk berangkat ke medan Tabuk, dan akan memasuki dengan harapan musim panen pertama setelah masa paceklik yang cukup panjang, yang cukup lama. Tapi turun ayat untuk berperang menghadapi Romawi ketika itu di Tabuk. Utsman bin Affan yang tadinya akan berangkat untuk berniaga mengurungkan keberangkatan untuk berniaganya karena ada ayat yang turun untuk berperang menghadapi pasukan Romawi ketika itu. Para sahabat berlomba-lomba, Pak,
Tapi ada salah satu dan beberapa sahabat yang ketika itu bukan dari golongan orang-orang kaya, Pak. Di antaranya Abu Aqil dan Abu Khaisamah ketika itu. Jadi Abu Aqil itu pekerjaannya buruh, Pak. Buruh tukang nimba. Jadi para sahabat ketika itu di antaranya Abu Aqil, mereka menjadi buruh. Bahkan ada sahabat yang memanggul untuk mendapatkan upah, dan upahnya itu untuk apa? Untuk berinfak. Kenapa? Karena ketika itu sangat sulit, Pak. Mereka harus membiayai diri mereka sendiri yang akan berangkat ke medan Tabuk itu dengan biaya sendiri, Pak. Dan para sahabat yang kaya ketika itu membiayai dirinya sendiri dan juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi semangat para sahabat ketika itu luar biasa, Pak. Abu Khaisamah yang kesehariannya, mata pencahariannya seorang buruh, ada yang menjadi buruh panggung, Abu Khaisamah sendiri, dan juga Abu Aqil menjadi buruh tukang timba, ngalacai, Pak, ngalacai. Tapi dari mata pencahariannya itu, penghidupannya itu ia untuk berdakwah, untuk meninggikan kalimah Allah. Luar biasa. Apakah kita berani mengatakan kepada Abu Aqil itu ma'isyatan donkan, penghidupan yang sempit? Kenapa? Karena yang kita gambarkan itu penghidupan yang sempit, ma'isyatan donkan itu adalah kesengsaraan, kesusahan, kekurangan harta seperti itu. Maka mari kita coba apa yang dimaksud dengan ma'isyatan donkan atau penghidupan yang sempit. Waman a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan kami, fa innalahu ma'isyatan donkan, maka pasti akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Jadi kalimat a'rada itu dari al-ardu yang berarti kebalikan atau panjang asalnya, Pak. Nah, nanti ketika bersambung dengan huruf nanti ada mempunyai makna yang berbeda. Ketika bersambung atau dilanjutkan dengan li, jadi a'radoli, ada a'radoan. Di dalam ayat kan waman a'radoan, bukan waman a'radoli. Kalau a'radoli itu bermakna menampakkan, memperlihatkan. Kalau bersambung dengan li, a'radoli, menampakkan, memperlihatkan. Tapi kalau misalkan a'radoan itu berpaling, menjauh. Jadi maknanya ketika bersambung dengan li itu memperlihatkan, menampakkan, mendekat untuk mengambil. Kemudian kalau a'radoan itu berpaling, menjauh. Kemudian kata yang kedua yaitu zikir. Kata zikir kita sudah tidak asing lagi, Pak. Jadi pada umumnya kita ketika mendengar kata zikir itu yang berkaitan dengan wirid, Pak. Seorang Sunda mah zikir teh wirid. Nah, jadi zikir itu adalah kondisi jiwa manusia yang menjaga, mengingat ilmunya. Hampir sama dengan al-hifdu, menghafal. Tapi al-zikru, kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, al-zikri itu lebih dari al-hifdu. Kalau al-hifdu upaya untuk memperoleh yang belum ia dapatkan. Sedangkan al-zikru, zikir itu
menghadirkan ilmu yang ia punya untuk mengingat. Nah, itu secara bahasa. Nah, secara istilah zikir itu adalah al-zikru ta'atullah. Zikir itu adalah taat, Pak. Jadi zikir itu adalah taat. Faman atau Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah, faqad dzakara, maka ia berzikir. Waman lam yuti'hu, sedangkan yang tidak taat, falaisa bidzakir, maka siapa saja yang tidak taat, maka ia tidak berzikir. Wa in aksarot tasbiha wa tilawatal Quran, meskipun ia banyak mengucapkan kalimat tasbih, ia banyak mengucapkan zikir-zikir secara lisan, ia banyak membaca Al-Quran, tetapi tidak taat, maka tidak disebutkan berzikir. Jadi hakikatnya zikir itu adalah taat. Nah, ketika ia berzikir secara lisan dengan memperbanyak zikir-zikir, kemudian membaca Al-Quran, tetapi tidak menjadi ketaatan, tidak tumbuh ketaatan dalam dirinya, maka hakikatnya ia tidak berzikir. Kenapa? Karena ia tidak menjaga ilmunya. Jadi kan tadi yang disebut dengan zikir itu bukan hanya sekedar menghafal, tetapi ada upaya untuk menjaga ilmu sehingga menjadi aman, menjadi ketaatan. Itulah zikir. Waman a'rada an dzikri ay khalafa amri. Yang dimaksud waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, dari berzikir kepadaku, ay khalafa amri, yaitu menentang perintahku. Iya, kebalikan dari ketaat, Pak. Kebalikan dari taat. A'rada an dzikri itu. Wa ma anzaltuhu ala rasuli, dan juga menentang apa-apa yang aku turunkan kepada rasul-rasulku. A'rada anhu wa tanasahu wa akhadha min ghairihi hudahu, dan berpaling serta mengambil petunjuk selain dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu dikatakan waman a'rada an dzikri, berpaling dari berzikir kepadaku, artinya tidak mentaatiku. Nah, sekarang fa innalahu ma'isyatan donkan ay fid dunya fala tuma'ninata lahu. Yang pertama yang dimaksud dengan ma'isyatan donkan itu, di dunia tidak mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, Pak. Wala insyiraha lisodrihi, dan juga tidak mempunyai atau tidak adanya kelapangan hati. Sempit, Pak. Sempit di sini bukan hanya sempit secara fisik, tetapi sempit di sini juga dikatakan sempit dalam menerima ilmu, dalam menerima hidayah, dalam menerima ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 125, Pak. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka Allah akan melapangkan hatinya sehingga ia dapat menerima ajaran-ajaran Islam, akan bisa menerima ilmu-ilmu dari Al-Quran dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in tana'ama dhohiruhu, nah ini, Pak, meskipun ya, jadi meskipun secara lahiriah ia hidup mewah, wala bisa masya'a,
Ia hidup mewah dan memakai pakaian apa saja yang ia sukai. Jadi secara dohiriyah, apa yang terlihat seseorang itu mewah, Pak. Ia memakai pakaian yang ia sukai. Wala bisa masa'a wa akala masa, ia makan makanan yang ia sukai. Jadi kacumponan. Hoyong acu anu kieu kacumponan. Ingin makan seperti ini kacumponan. Wasakana haitsu sya'a, dan juga tempat tinggal yang ia inginkan. Rumah tinggal yang besar, rumah tinggal yang mewah. Jadi ma'isyatan donkan itu ternyata bisa jadi meskipun secara lahiriahnya itu terlihatnya mewah, serba ada, serba cukup, tapi ketika tidak ada ketenangan dan tidak ada kelapangan jiwa, itulah ma'isyatan donkan. Ada seseorang yang ketika bangun malam atau bangun subuh itu, yang terbayang, yang terpikir di dalam dirinya itu adalah bagaimana dengan dunianya. Kekhawatiran dunianya luput, kekhawatiran dunianya itu hilang, dan yang difokuskan hanya urusan dunia saja. Takut saingan, takut ini, takut itu, takut terus, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, sehingga maaf, ada di antaranya orang-orang seperti itu. Tidak ada ketenangan jiwa, tidak ada kelapangan hati, Pak. Bahkan ada di antaranya untuk tidur saja, Pak, meski minum obat susah tidurnya, Pak. Wah, gelisah, tidak tenang. Nah, ternyata ma'isyatan donkan, penghidupan yang sempit itu tidak sebagaimana yang kita bayangkan, tidak semana yang kita gambarkan. Karena bisa jadi secara dohiriyah, secara lahiriah terlihat mewah, terlihat serba ada, serba cukup, tetapi tidak ada ketenangan jiwa. Fa inna qalbahu malam yahrus ilal yakini wal huda. Nah, sekalipun hidup dengan semua kemewahan itu, pada hakikatnya fa inna qalbahu malam yahrus ilal yakini wal huda. Pada hakikatnya hatinya tidak ada keikhlasan terhadap keyakinan, terhadap akhirat, terhadap pahala dari Allah, dan juga tidak mempunyai pegangan, bimbang ragu. Kenapa? Karena tidak ada pegangan, tidak ada petunjuk, tidak ada hudan. Kenapa? Karena tidak menjadikannya Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW sebagai hudan, sebagai petunjuk. Fala yazalu fi ribatin yataraddadu fahada min donkil ma'isyah. Justru hatinya selalu khawatir, selalu bingung, selalu ragu, dan terus-terusan tenggelam di dalam keraguan, dalam kebingungan. Itulah yang dimaksud dengan ma'isyatan donkan. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan kaitan dengan makna ma'isyatan donkan. An Ibni Abbas fa inna lahu ma'isyatan donkan qala kullu malin a'taituhu abdan min ibadi. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba, qalla au kathura, sedikit atau banyak. Sekali lagi, Pak, ya. Setiap apa yang Allah berikan, sedikit ataupun banyak, la yattaqini, tidak menjadikan takwa, tidak ada ketakwaan dalam sedikit dan banyaknya itu. Bade sakedih komo seueur
teu aya kataatan, fala khaira fihi, maka tidak ada khairun, tidak ada kebaikan padanya. Wa huwa donku fil ma'isyah, itu juga termasuk yang disebut dengan ma'isyatan donka. Jadi Pak, ternyata bukan dari banyaknya, bukan dari sedikitnya, tapi dari yang banyak dan sedikitnya itu ada ketakwaannya tidak. Apakah kita berani mengatakan kepada Fir'aun atau Qarun yang wah luar biasa Pak, jadi penghidupannya itu luar biasa, Fir'aun dan Qarun, jabatan, kekayaan, kemewahan harta, kita berani mengatakan itu bukan ma'isyatan donkan, justru itu wah penghidupan yang lapang, kehidupan yang sangat menyenangkan, yang sangat bahagia, kita berani mengatakan. Nah, setelah kita menelaah ayat ini, oh itu ma'isyatan donkan. Fir'aun kasieun Pak ku Nabi Musa nya, nepi ka Nabi Musa diudag-udag, sieun naon? Sieun ieu jabatanana, kekuasaannya, keberpengaruhannya itu dapat dikalahkan oleh Nabi Musa. Sieun Pak, seueur kasieun, banyak kekhawatiran, tidak tenang, dan banyaknya atau kemewahannya, kekayaannya, jabatannya, kekuasaannya, tidak ada ketaatan pada Fir'aun, itu ma'isyatan donka. Nah, sedangkan yang tadi contoh yang pertama Pak Abu Akil gininya, Abu Akil tekan kuli, Abu Akil tekan kuli, buruh nimba, buruh ngalacai, buruh papanggul. Ternyata itu bisa jadi sebalik dari ma'isyatan donka. Justru itu adalah penghidupan yang lapang. Bagi siapa? Bagi Abu Akil. Kenapa? Karena sedikitnya itu didasari dengan ketaatan. Wa yuqalu in qauman dulalan a'radu anil haq, masih apa yang dikatakan atau Ibnu Abbas menafsirkan dari ayat yang kita baca, bahwa juga yang dimaksud in qauman dulalan, bila ada suatu kaum yang sesat, mereka berpaling dari kebenaran, dulalan a'radu anil haq, wa kanu fi sa'atin minad dunya mutakabirina, padahal kehidupan mereka makmur, kehidupan mereka mudah, namun bersikap sombong, mutakabir, berpaling dari ketaatan, maka itulah ma'isyatan donka. Nah, semakin jelas Pak ya, ma'isyatan donkan itu ternyata tidak sebagaimana yang kita bayangkan, tidak sebagaimana yang kita gambarkan. Jadi penghidupan yang sempit itu seringkali kita ketika seseorang kesusahan, ketika seseorang kesulitan, ketika seseorang yang kaitan dengan rizkinya ia sangat sulit, seringkali kita mengatakan itu penghidupan yang sempit. Ternyata bukan dilihat dari banyak, bukan dilihat dari sedikitnya Pak, tapi dari isi banyaknya, isi dari sedikitnya itu ada tidak ketaatan. Ketika tidak ada ketaatan, maka itulah ma'isyatan donkan. Meskipun ia makmur, meskipun ia mewah, meskipun ia serba ada, serba cukup, tapi ketika nilai ketaatannya tidak ada, maka itulah ma'isyatan donkan. Sedangkan sebaliknya, ketika banyak, ketika sedikit, sebagaimana yang dicontohkan tadi, kalau para sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita sudah tahu ya, mereka diberikan kecukupan seperti oleh
sahabat Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat-sahabat yang menopang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di samping itu ternyata ada sahabat-sahabat seperti Abu Aqil ini, Pak, yang secara kita lihat penghidupannya itu justru orang-orang miskin. Jadi yang berkaitan dengan infak, sedekah itu seringkali kita menganggap orang kaya saja, padahal tidak, Pak. Semuanya oleh Allah diberikan kesempatan. Bahkan Abu Aqil sendiri yang secara penghidupan ia miskin, seorang buruh timba, buruh panggul, ia dapat. Nah, apa yang menjadikannya seperti itu? Nah, terakhir di sini Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya Fathul Qadir menjelaskan wa maknal ayat, bahwa makna ayat tadi fa innalahu ma'isyatan donkan, ya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donkan, annallaha azza wa jalla ja'ala limanittaba'a hudahu. Maknanya adalah siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah, wa tamassaka bidinihi, dan berpegang teguh dengan agamanya, an ya'isha fid dunya isyan haniyan, maka Allah akan menjadikan hidupnya itu di dunia terasa nyaman. Ghairu mahmumin, tidak ada kedukaan, wala magmumin, tidak ada kesedihan, wala mut'ibin, dan juga tidak ada kelelahan nafsu jiwanya. Kan kita lihat tadi, Pak, bagaimana ketika kaum muslimin selama 20 hari dikepung oleh koalisi yang memusuhi Islam. Quraisy, Yahudi, Gotafan dan yang lainnya mengepung selama 20 hari. Para sahabat kesulitan, kepayahan, pasokan makanan tidak ada. Lalu apa yang menjadikan para sahabat ketika itu begitu tegar menghadapi hal seperti itu? Dan apa yang membuat Abu Aqil dan Abu Haisamah ketika itu dan sahabat-sahabat yang lainnya yang secara penghidupannya itu mereka miskin, apa yang membuatnya begitu luar biasa? Itulah manisnya iman, Pak. Manisnya iman, nikmatnya berada dalam naungan hidayah. Kita bukan bermaksud untuk membanggakan diri, Pak, tetapi kita untuk mengingat, untuk zikir ini, Pak, untuk mengingat apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dalam atau ketika akan memasuki hari kita jadikan subuh kita itu bermakna, Pak. Kita jadikan subuh yang dingin ini kita bermakna. Kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar menimba ilmu-ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kita rasakan ketenangannya, Pak. Maka itulah, Pak, wallahu alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Bukan semata-mata kita yang hebat, Pak, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan, yang memberikan kepada kita sakinah, ketenangan jiwa, kelapangan jiwa, kelapangan hati. Apa? Iman. Jadi ini wadahnya, Pak, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga, yang memelihara, yang membimbing wadah dari keimanan, yaitu hati, Pak. Inilah yang patut kita syukuri. Inilah
yang patut kita jadikan sebagai bahan zikir bagi kita, bahwa kita bisa melaksanakan semua ini di subuh ini bukan semata-mata atas kita yang hebat, bukan semata-mata kita yang kuat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan kepada kita sakinah, ketenangan jiwa dan kelapangan hati. Inilah yang patut kita syukuri bersama. Jadi sekali lagi kita simpulkan bahwa ma'isyatan donkan itu tidak berkaitan dengan banyak dan sedikitnya harta, tetapi yang disebut ma'isyatan donkan itu baik banyak ataupun sedikit, ketika tidak ada ketaatan, ketika tidak ada ketenangan hati dan kelapangan jiwa, maka itu adalah ma'isyatan donkan. Sedangkan sebaliknya, ketika banyak ataupun sedikit, dalam banyaknya dan sedikitnya ada ketaatan, maka itu bukanlah ma'isyatan donkan. Justru itu adalah penghidupan yang lapang. Itulah nikmatnya atau manisnya iman, Pak. Sebagaimana para sahabat yang ketika itu di masa-masa sulit, di masa-masa susah, mereka tetap menjaga kualitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti jejak pendahulu-pendahulu kita, para sahabat, para sholihin, yang dimana mereka selalu baik dalam banyaknya, baik dalam sedikitnya, baik ketika mereka diberikan keluasan rezeki ataupun sebaliknya, mereka tetap menjaga kualitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu upaya kita dalam menjaga kualitas ketaatan, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu inilah salah satu bagian kita, bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat mewujud menjadi amalan solihan dan memberat amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kepada kita dan memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa dapat berzikir, dapat menjaga ilmu-ilmu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala amanatkan, yang Allah berikan kepada kita, sehingga ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.